Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para syarifah, para ustadzah, juga yang terhormat para ibu-ibu wanita-wanita solihah jamaah Majlis Salim Masyadiri rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa ini pertemuan yang ke-12 kali. Ya totalnya sih udah 14 karena dipotong Ramadan dengan Idul Fitri. Cuma yang pertemuannya ke-12 kali. Berarti udah ulang tahunnya kita nih. Makanya insya Allah nanti akan mengadakan ziarah. Nanti dilanjutlah habis ini. Siapa yang mau ikut, yang mau bayar sekarang, ya nanti kita dilanjut oleh Syarifah Emma. Alhamdulillah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita majukan biasa di tanggal 6. Kenapa kita majukan tanggal 4? Karena insya Allah doakan nanti sebelum sholat subuh jam setengah 4 saya akan ke bandara, berangkat lagi bawa 77 jamaah. Doakan mudah-mudahan selamat sampai pulang ke Pontianak, jadi umrah yang mabrur, dan mudah-mudahan semua jamaah Majlis Masyadiri keluarga besarnya oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ada 5. Maksudnya fardu tayammum apa? Kalau tayammum kita wajib melakukan 5 perkara ini. Kurang 1 tidak sah tayammum kita. Yang pertama al-awwal, yang pertama naklut turab. Yang pertama naklut turab, memindahkan debu. Memindahkan debu. Maksudnya memindahkan debu, tangan kita ngambil debu, bukan debu-debu sembarang debu. Kalau dihitung debu-debu banyak. Contohnya bekas gergaji debu, bedak debu, belau debu, rinso debu. Ayo, kalau dihitung debu, maksudnya debu ini apa? Tanah yang berdebu. Kita ngambil tanah kering, atau kalau ada tanah basah, kita sangrai dulu pakai tanpa minyak. Tak usah sampai angus, yang penting udah kering, kita tombok, diayak. Nah, kalau kita tiup, itu maksudnya tanah yang berdebu. Jangan salah. Ya, nanti pemahamannya debu ngambil pakai tayammum pakai belau. Ya cantik kalau pakai belau tuh. Ya. Jadi naklut turab memindahkan. Maksudnya memindahkan dari ini, kita siapkan debu, tanah yang berdebu tadi, kita simpan di wadah tak nampan talam atau simpan di kertas, koran, kita simpan 1 sendok, lalu kita gini kan, acak-acak. Acak-acak lalu kita ngambil, kita simpan di wajah kita. Ini namanya mindah. Bagaimana umpamanya ada angin? Kayak kemarin, ya ada angin besar tuh ya, sampai di sini mati dari jam 2 siang sampai jam setengah 11 malam. Karena ada kontainer terbang katanya di Jeruju, nimpak tiang listrik. Ya, gimana umpamanya kita tengah berjalan, enggak ada air nih, di parit enggak ada air semua, enggak ada air, Sungai Kapuas kering. Kita mau tayammum, ketika kita keluar rumah tiba-tiba ada debu tanah kena angin, siut, langsung kita niat. Wah, tak repot-repot ada tanah kena muka langsung nawaitul tayammum. Enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada pindah. Caranya biar sah, wajah kita yang maju. Jadi gini nih caranya. Ini angin tangan ini debu nih, kita gini, maju. Bukan. Sorry kali. Halo. Ya. Guys, udah, tak usah kacau lagi. Udah sip. Bukan tanah yang pergi ke wajah kita, tapi wajah kita yang pergi ke tanah. Jadi mau angin kuat nih, kuat. Kita diam ya gini, diam. Angin yang kena wajah kita, lalu kita niat, tidak sah. Caranya maju sedikit, maju gini. Berarti wajah kita yang pergi ke debu. Sama kayak tadi, tangan kita pergi ke debu, lalu disimpan di wajah. Itu namanya naklut turab, memindahkan debu. Nah, terus yang kedua, fardu tayammum yang kedua, an-niyah, niat. Bagaimana cara niat tayammum? Beda dengan niat wudu ya. Kalau niat wudu insya Allah apal. Kalau niat tayammum jarang orang apal. Kenapa jarang? Karena jarang dilakukan. Saya jak seumur hidup belum pernah. Karena ngapa? Pertama, enggak mungkin. Selama kita hidup belum enggak pernah ada air. Yang kedua, alhamdulillah, ya enggak pernah. Saya biasa sakit, cuma enggak pernah sakit yang sampai diharuskan pakai tanah. Andaikan ada yang sakit, kena dokter umpamanya, ibu-ibu kena gatal-gatal. Sekarang musim tuh penyakit campak. Ya kata orang zaman dulu, kremut tuh. Itu kan kalau biasa kena dokter, kalau kena air itu tambah lama. Serba salah tuh, kena air tambah bahaya, kena tanah juga bahaya. Gimana tuh? Kalau kena air lama sembuh, kena tanah tambah gatal. Umpamanya dua-duanya tak bisa.
Udah, sholat nggak usah wudu, nggak usah tayamum, tetap sholat. Sholatnya apa? Lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat masuknya waktu. Nanti ketika sudah sehat sembuh, wajib diqadha, wajib diganti. Kayak contohnya besok masih terbang nih, terbang ke Jeddah kurang lebih 10 jam. 10 jam, saya berangkat jam 12. Berarti masuk pesawat setengah jam sebelum jam setengah 12 udah masuk pesawat. Itu artinya enggak mungkin saya bisa sholat duhur lagi. Sholat duhur dengan asar di mana? Di pesawat. Saya mendarat nanti jam 6, jam setengah 7 malam, mendarat waktu Saudi. Artinya udah masuk waktu maghrib. Duhur dengan asar saya gimana? Duhur dengan asar saya sholat di pesawat. Mau wudhu? Nggak bisa, nggak boleh wudhu di pesawat. Air nggak cukup, air sedikit. Tayamum. Pakai apa? Tayamum. Ada orang tayamum di kursi-kursi pesawat. Kursi pesawat tuh steril, Bu. Udah bersih. Ini bukan oplet ya. Kalau oplet pickup ya, Bapak Ibu suaminya. Jangankan yang kerja pickup ya, jangankan ke pickup, ke wajah suami insya Allah banyak debu tuh. Bang, abang diam loh bang, tempelkan lo tangannya. Nah, ini ada orang di pesawat tak paham dia. Sedangkan tayamum syaratnya harus pakai tanah yang berdebu. Jadi artinya bagaimana? Wudu tidak bisa di pesawat, tayamum tidak bisa. Sholatnya gimana? Sholat dengan apa? Sholat lihurmatil waktu, tanpa wudu, tanpa tayamum. Mas, saya di pesawat punya wudu mas. Dari sebelum terbang saya udah punya wudu. Oke, berarti tidak batal di pesawat. Adzan duhur sholat di pesawat. Sholatnya menghadap kiblat, ada ruku, ada sujud, tetap tidak sah. Sholat di pesawat tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada satu syarat. Apa syaratnya orang sholat? Mustaqirrun alal ard, harus berada di bumi. Jejak tak pesawatnya ada di bumi. Kalau pesawat belum terbang, masih bertengge, masih parkir di bandara, kita sholat sah. Tapi ketika pesawatnya udah terbang, sholat tidak sah. Contoh, mungkin ada ibu-ibu punya ilmu terbang. Ya, lalu ibu sholat sambil terbang, tidak sah sholatnya. Kayak ada orang, ada santri cerita tuh ya. Kena kiainya disuruh bakar, kiainya makan nangka, lalu sisa biji 10. Kena kiai suruh bakar, kebetulan kiai itu suka biji nangka dibakar. Masya Allah zaman dulu kalau kita makan nangka biji itu Bu, dengan apa cempedak tuh Bu, direbus enak Bu ya. Sekarang enggak ada orang makan gitu, udah jarang. Karena ngapain? Enggak ada makanan lagi. Ya, enggak ada. Sampai dulu daun-daun muda-muda, jambu, mangga dimakan Bu kan? Pakai garam. Nangka kecil dimakan pakai garam. Ya Allah, saking sakit zaman dulu ya. Sekarang dah ada budak-budak kecil lah, tak mau dia. Ya, akhirnya kena kiai 10 butir nih biji nangka. Kiai bilang, ya kau bakar ya, nanti udah masak beri aku. Kebetulan santri ini dibakar. Dibakar dibolak-balik. Sebuti ango, sisa 9. Diberikan ke kiai. Ini kiai. Kiainya hitung. Kurang 1. Kiainya enggak bilang. Enggak marah, kau nyuri ya, tidak. Cuma kiainya nyindirnya gini. Ya, biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Dikira santri itu amalan. Tiap habis sholat dibaca 11 kali. Biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Diamalkan. Ini tahu cerita betul apa tidak? Nih, kadang kita dengar dari kiai-kiai kita juga ya. Akhirnya ada undangan Pak Kiai dengan santrinya nih. Undangan di seberang sungai. Yang jemput belum datang. Kapalnya tunggu-tunggu tak datang perahu. Akhirnya santrinya baca tadi itu. biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Jalan santri nyebrang ke laut. Nyebrang dia, balik lagi. Kiai terkejut, kamu pula bisa jalan ke saya? Dapat dari mana kau amalan? Dari Kiai. Bila aku beritahu kemarin ketika Kiai nyuruh saya bakar biji nangka, Kiai bilang gini, Kiai beri saya amalan biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Akhirnya Kiai malu, coba-coba lah dia, coba-coba Kiai dibaca biji nangka 10 hilang 1 sisa 9. Ceboran Kiai. Ngapa? Karena Kiai tak yakin dia. Jadi sholat di atas pesawat tetap tidak sah. Tapi tetap wajib sholat. Namanya sholat apa? Sholat lihurmatil wakti. Sholat karena masuknya waktu sholat. Kayak ibu kena dokter kena pakai air tak boleh. Karena kalau pakai air bahaya tuh. Bapak anggaplah kena luka bakar ya, tak boleh. Terus kena debu pun tanah tak boleh juga, bahaya. Akhirnya mau tak mau ibu sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum.
wajib sholat. Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Niatnya sama. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah adzan lillahi ta'ala, sholat. Nanti ketika udah sembuh wajib diqadha, wajib diganti. Sama dengan ini tadi ini. Jadi niat tayamum gimana? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya tayamum agar diperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Bahasa Bala Pontianaknya, niat saya tayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bukan niat saya wudhu ya, niat saya tayamum. Terus fardu tayamum yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Jangan salah, mengusap, bukan mandi, bukan membasuh. Kalau membasuh itu nyiram, ngambil tanah 1 ember disiram, itu basuh. Ini ngusap, namanya ngusap, tidak banyak. Jangan kayak ada sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi cerita nih, Nabi kan biasa ngajar, habis subuh ngajar. Ada sahabat udah sholat jamaah selesai, Nabi sampai nuling apa, tak ada satu di sahabat nih. Tiba-tiba dia terlambat datang. Apa kau terlambat? Tadi Nabi saya lah istilahnya berhubungan dengan suami istri ya. Lalu kan tidak ada air pada waktu itu musim kemarau. Terus saya tayamum. Betul tayamum. Terus gimana kau tayamum? Ya saya guling-guling di debu. Karena kata dia kan kalau wudu, kalau tayamum untuk sholat kan cuma muka dengan tangan. Tapi kalau untuk mandi besar, ganti mandi besar berarti guling-guling di debu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Makanya di sini disebut mashul wajahi, mengusap wajah, mengusap. Jadi caranya bagaimana mengusap wajah? Batas wajah di mana, Bu? Batas wajah. Bukan di sini. Sama dengan wudu ya. Tayamum dengan wudu batasnya sama. Bukan di sini. Jadi ibu kalau wudu tayamum di sini tidak sah. Caranya sampai mana batasnya? Sampai ubun-ubun dihitungnya nih. Ini ubun-ubun di sini. Makanya kalau wudu jilbabnya diginikan. Atau kalau jilbabnya tidak diginikan, tetap takut ada orang lihat rambut, basahkan. Ketika wudhu basahkan sini, biar tembus ke ubun-ubun. Jadi batas atas di ubun-ubun, batas bawah yang wajib dibasuh kalau wudhu, yang wajib diusap ketika tayamum, batas bawah sampai zakon. Zakon ini laki-laki nih. Apa nama nih? Zakon bahasa Arab. Jakun. Jakun bahasa Arabnya zakon. Bahasa Indonesia jakun. Sampai sini. Batas samping kanan kiri sampai watat. Apa tuh watat? Kuping kecil. Nih. Ini punya kuping kecil kan? Ini wajib kena. Ini yang ini nih, kuping besar nih, nggak wajib. Cuma lebih afdol kenakan semua. Nanggung bah. Masa kuping kecil kena, protes kuping besar. Kau kecil-kecil nggak usah aku tanda besar kata dia. Jadi lebih bagus kenakan semua. Jadi itu cara usap. Ya, gimana caranya tayamum? Begini caranya kalau wajah ya. Tayamum hanya 2, Bu. Tayamum ini gantinya wudhu. Ibu batal wudhu, tidak ada air atau sakit, tayamum. Ibu mohon maaf berhubungan dengan suaminya, ya kena dokter tak boleh pakai air, ganti tayamum. Mau dia tayamum gantinya wudhu, mau dia tayamum gantinya mandi besar, tetap hanya 2 yang diusap, wajah dengan tangan, tidak yang lain. Tak ada tayamum untuk kaki, tak ada. Pakai rambut gini-gini kan tak ada. Caranya begini, kita ya, siapkan dulu, siapkan debu. Anggaplah ngambil koran ke atau nampan, ngambil debu banyak-banyak sendok ya. Ini bukan nak pakai bedak dia. Sendok lalu kita gini-gini kan. Ya, disebar-sebar. Lalu tempelkan tangan kita dua-duanya ke debu nih, tempelkan. Setelah tempelkan, kan banyak melekat tuh. Jangan langsung pakai, antuk-antukkan. Ngapa? Biar yang kasar-kasar jatuh. Tapi tak boleh gini kan. Kalau digini kan hilang semua. Jadi ngambilnya gini, Bu ya. Antuk-antukkan ya. Biar yang kasar-kasar jatuh, baru mulai. Ya, kita niat nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Niat saya tayamum untuk ganti salat fardu karena Allah. Langsung mulai dari situ, tarik gini nih ke atas ubun-ubun, terus sambil di jalan-jalan kan gini sampai ke situ. 1 kali saja. Kalau wudu kan sunnahnya 3 kan? Tayamum enggak, 1 aja. Jangan kata enggak Ustaz, saya biasa kalau wudu 3, jadi saya tayamum mau 3. Tangan berbedak nama itu. Ya 1 kali saja. Itu wajah. Kalau tangan, kalau tangan sampai mana batas tangan? Sampai sini. Kemarin udah saya jelaskan di bab wudu kan, bab wudu. Jadi tangan yang wajib dibasuh ketika wudu atau tayamum
Hati-hati Bu ya, bukan epas di siku. Bukan epas di siku, tapi di atas siku. Kalau ibu wudunya pas di siku ndak sah. Tayamumnya pas di siku ndak sah. Harus di atas siku. Kenapa kata ulama? Mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Karena ndak mungkin kita pas di sini. Contoh, ibu bisa ndak wudu, ibu harus pas di sini. Zid sod, endika sod zid. Sod zid. Halo, zid sani zid. Sod kabir. Halo, sani zid. Andika Aziz. Halo. Alas. Nah, jadi bisa enggak kita ibu-ibu bisa enggak wudu? Pas di sini. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Bisa enggak? Siram pakai air atau pakai canting, pakai keran. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Harus pas. Bisa enggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa, kata ulama, la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Makanya dilebihkan. Hukum lebihkan wajib. Jadi wudu nggak boleh pas di siku, tapi harus di atas siku. Begitu pula tayamum harus di atas siku. Gimana cara tayamum yang tangan? Kalau muka udah tahu tangan, begini caranya. Nah, tadi setelah kita nganu wajah, langsung kita gini kan. Biar apa? Biar hilang nih bekas tadi yang pertama. Karena kalau yang tadi kita tidak gini kan, ada bekasnya kita begini, itu namanya mustakmal, second. Tidak boleh bercampur. Jadi gini kan dulu. Udah bersih, baru kita pukul lagi, ngambil pelan-pelan. Jangan ada santri kan di sini kan di luar bata ini dengan 2 pukulan. Maksudnya bukan 2 pukulan, 2 tekanan, bukan dipukul begini. Kalau pukul terbang semua. Jadi pelan-pelan ya begini. Udah itu diantuk-antukkan lagi. Diantukkan. Biar yang kasar jatuh. Cara tangan. Ayo. Halo, ini penting. Tangannya agak payah. Kalau ikut secara sunnah ya. Caranya gini. 4 ya, jari kita. 4 jari simpan di 4 jari kiri, simpan di 5 jari kanan. Begini. Jempolnya angkat. Tarik ke belakang. Nyampe di pergelangan, genggam. Ingat, ulang. Mulai dari depan, bujur lo. 4 jari kiri, bujur. Jempol angkat. Jalan. Nyampe di pergelangan tangan, genggam. Langsung jalan kan. Sampai di atas siku. Balik tangannya. Jalankan lagi. Nyampe di sini. Belum, jangan nyentuh kan nih. Begini ya. Nih lihat nih. Begini. Yang ini. 4 jari kanan simpan di 5 jari kiri, jempol angkat, jalankan lagi, genggam pergelangan tangan, genggam terus, putar terus, ketemu baru begini kan, terus jari yang ini gini kan, biar sela-selanya kena, yang ini terakhir gini kan, itu yang sesuai sunnah. Ulang sekali lagi. Udahlah, tak usah ikut, nanti ibu pergelangannya nampak ya bu. Lengan tangan ibu itu aurat. Tidak boleh. Kalau tangan ulama masih ada hilaf. Kalau ini tak boleh. Makanya kalau ibu jalan, makan dimanapun jalan, jangan nampak ininya. Termasuk kaki. Kaki ibu itu aurat. Wajib pakai kaos kaki. Memang ada sebagian ulama mengatakan kaki bukan aurat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kaki itu aurat. Keluar rumah tak boleh. Pakai betes haram. Terutama ibu-ibu baju saya masyadiri, malu bu. Nanti dilihat nampak kaki. Ini gaya ustazah. Pakai jilbab panjang, kaki nampak. Ya, malu yang malu siapa? Saya malu. Emanglah Ustaz Sahrukan tak ada guna ngajar. Udah setahun, Mbak. Tadi ikut nak ibu-ibu. Bagus sang ngajar ya Pak Ustaz tuh. Yang jelek saya kan? Makanya ayo kita jaga nama baik kita nih. Haji Salim Masyadiri. Ya, bukan untuk jaga baik nama juga, kita ngamalkan untuk kita. Contoh kita ini sebagai contoh ya. Contoh bagi anak kita. Sekarang anak-anak malah banyak. Budak-budak malah pakai kaos kaki. Coba boleh lah budak-budak itu kan pakai kaos kaki. Maknya tak ada. Ngapa ibu tak ada? Tua dah saya mas. Ya. Kadang-kadang yang tua-tua ibu-ibu itu slow ya. Bercapu-sapu depan rumah. Tak pakai kerudung. Kadang-kadang cuma berkemban ya. Bu, ngapa berkemban bu? Saya dah tua dah mas. Tak mungkin ada orang mau ke saya. Kalau ada laki-laki mabuk. Silau mati dia bu. Iya. Nah jadi sama-sama. Caranya sekali lagi ya.
Empat jari kiri, jempolnya diangkat, simpan di 5 jari kanan. Jalankan. Nyampe pergelangan, genggam. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang, putar. Tarik ke depan. Ketika nyampe ketemu nih, jangan ketemukan dulu. Begini nih, nih lihat nih. Lalu jangan lepas. Jangan begini, tetap melekat. Timpakan ke atas. Angkat jempol. Tarik ke belakang. Pergelangan tangan, genggam. Terus tarik. Balik tangannya. Tarik. Nyampe di sini baru ketemukan. Jarinya begini. Jempol begini terakhir. Itu yang sesuai sunnah. Kalau ibu bingung, ada cara paling gampang. Begini nih. Ibu bersihkan lo. Kan udah muka tadi kan, bersihkan. Ambil lagi. Antuk kan. Ya. Repot amat. Pusing mas. Mau ngapalkan. Ya. Boleh gitu, boleh ya. Daripada repot. Ya. Cuma bila kita mau ngamalkan sunnah Nabi kan. Tapi ada satu mazhab kalau tidak salah. Mazhab Maliki mengatakan sampai pergelangan tangan ya. Jadi beliau mengatakan tidak sampai sini, sampai khusus tayamum. Kalau wudhu sama di sini. Tapi khusus tayamum ada satu mazhab kalau tidak salah mazhab Maliki sampai pergelangan tangan ya. Jadi begini, genggam gini. Gini. Dah selesai. Ini tidak perlu. Kita mazhab Syafi'i tidak bisa, tidak boleh kita. Terus wal alhamisu yang kelima at-tartibu berurutan bainal mashataini di antara 2 usapan berurutan. Wajah dulu, habis wajah baru tangan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah. Jadi berurutan. Faslun, satu pasal. Mubtilatut tayammumi salasatun. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, maaf tolal wudu. Sama dengan yang batalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Contoh, apa yang membatalkan wudu, Bu? Masih ingat dah? Buang angin, apalagi? Menyentuh. Kalau ibu berarti menyentuh laki-laki yang bukan mahram. Yang udah balik apa gimana tuh? Udah saya jelaskan dulu, pasti ingat dah? Ibu nyentuh laki-laki bukan mahram batal. Apa laki-laki harus nunggu balik atau gimana? Sampai membedakan yang jadi ya tamyiz. Ibu nyentuh laki-laki yang bukan mahram batal. Banyak orang salah. Banyak. Bu batal. Belum balik dia. Salah. Yang batal ibu nyentuh laki-laki yang bukan mahram Anda apabila laki-laki tersebut sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz bahasa Arab. Tamyiz itu bisa membedakan. Bedakan malam, siang, baik, buruk, bahaya, manfaat. Bisa bedakan warna. Bisa bedakan duit. Itu tamyiz. Kalau anak saya itu tadi yang lewat umur 3 tahun setengah, itu belum tamyiz. Suruh loncat di atas mau dia. Break permen, loncat mau. Berarti belum tamyiz. Ulama menekankan lagi pakai umur 7 tahun ke atas. Jadi anak-anak yang udah umur 7 tahun ke atas laki-laki yang bukan mahram ibu. Siapa bukan mahram? Yang bukan mahram yang boleh kawin dengan ibu. Sepupu. Apalagi keponakan sepupu. Ibu punya sepupu, lalu punya anak, itu kan keponakan sepupu. Itu tidak mahram. Dengan sepupu tidak mahram, sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Terus kalau sepupu sebanyak kupu-kupu banyak kupu tuh, itu tidak mahram. Anaknya sepupu, keponakan tidak mahram. Ada lagi suaminya bibi. Ibu punya bibi, dek beradik mama. Bibinya ibu punya suami. Ibu panggil apa tuh? Paman kan? Tapi ingat, itu bukan paman asli. Ibu nyentuh dia batal. Batal bu, dan tidak boleh sebenarnya salaman. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak boleh salaman. Andaikan ibu salaman, paman dengan saya, salaman dengan saya, nanti di akhirat oleh Allah siksanya disuruh megang bara api neraka. Bara api neraka. Saya udah pernah jelaskan nggak? Api neraka itu dari apa asal-usulnya? Tahu nggak? Api neraka asalnya itu bu, Allah ciptakan dunia ini gelap asal, nggak ada apa-apa, gelap. Lalu Allah mau memberi cahaya di dunia ini biar ada terang gitu ya. Allah nyuruh malaikat Jibril untuk pergi ke neraka. Siapa yang jaga neraka itu? Malaikat siapa namanya bu? Malaikat Malik. Jibril, kau pergi ke neraka, kau minta ke Malik sikit di api neraka untuk simpan di dunia, biar dunia ada api, biar terang. Akhirnya malaikat Jibril pergi. Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam.
Malik, aku ini disuruh oleh Allah untuk minta api neraka. Ambillah seorang kau masuk, ambil. Masuklah malaikat Jibril. Ngambil. Keluar, ketika keluar dari neraka, stop, kata malaikat Malik. Lihat, yang kau ambil. Kata malaikat Jibril. Kata malaikat Malik, ya Allah Jibril, besar ril, kau ril ambil ril. Besar sebesar biji korma. Besar. Kau kalau nyimpan api neraka di sebesar biji korma, kau simpan di dunia, hancur dunia dengan isinya. Balik kan, besar amat kau ngambil. Balik lagi, balik kan, ngambil lagi. Keluar, tunggu dulu, lihat. Sebesar setengah biji korma, hancur Jibril dunia. Apa kata malaikat Jibril? Malik pening balik aku balik, besar salah, separuh salah, kau ngambil kan dia. Akhirnya malaikat Malik ngambil. Sebesar apa bu? Sebesar semut. Kecil sebesar semut. Bara api neraka diambil sebesar semut. Ndaklah kesuruh simpan dunia bu. Direndam di lautan, di 7 lautan untuk mengurangi panasnya. Baru setelah itu disimpan di gunung-gunung yang ada di dunia. Sampailah sekarang di dapur-dapur kita. Bayangkan, itu api neraka sebesar semut yang udah direndam di 7 lautan. Panas tak? Gimana dengan neraka aslinya? Orang yang salaman bukan mahram nanti akan megang neraka asli. Jadi ibu salaman dengan saya tak boleh. Mas, gimana mas? Ada orang salaman dengan seorang wanita solehah di Pontianak terkenal. Siapa namanya? Ubaba. Ada ulama mengatakan apabila perempuan tersebut udah sepuh, bahasa bodohnya tua, tak mungkin kita bernafsu. Yang laki-laki tak mungkin bernafsu tua dah. Ada ulama mengatakan boleh. Makanya kenapa banyak ulama salaman kepada beliau? Karena ada ulama mengatakan boleh. Kalau tidak ada ulama mengatakan boleh, tak mungkin para ulama. Ya, bayangkan Masya Allah sekelas Abu Yahya bin Zaid Bahrun salaman ke beliau, Ustadz Somad salaman ke beliau, Presiden Jokowi salaman ke beliau, Sahrukan salaman ke beliau, ngambil berkah. Karena ada ulama yang perbolehkan. Oh iya Ustadz Somad ya besok malam ramaikan bu ya. Kalau bisa hadir di mana? Di Gajah Mada. Gajah di Pelamboyan, nyaman ibu, nanti itu katanya udah dapat berkat ikan 2 kilo di situ. Ya, hadir bu ya, ramaikan bu ya, biar nampak ukhuwah Islamiyahnya di situ. Jadi yang batalkan tayamum sama dengan yang batalkan wudhu. Yang tuh laki-laki yang ingat, laki-laki yang bukan mahram walaupun umur 7 tahun udah batal. Tapi kalau masih kecil umur 5 tahun, 4 tahun itu tidak batal. Boleh tidak laki-laki jadi imam? Masih kecil, budak kecil. Ibu punya anak kecil, dijadikan imam, sah tak? Sah. Syarat imam, pertama imamnya harum tamyiz, sama dengan tadi 7 tahun syaratnya. Yang kedua harus fasih bacaannya. Jadi ibu punya anak umur 7 tahun tapi bacanya udah fasih, baca-bacanya fasih, bagus, sah jadi imam. Walaupun suami ibu udah tua, umur 50, bekarat, enggak sah. Bekarat jadi imam, bismillahirrahmanirrahim. Enggak sah. Ya, bekarat enggak sah. Atau gigi rongak jadi imam kayak ada santri-santri giginya rongak. Saya ajarkan, ya, lihat nih. Kau lihat mulut aku. Walau bolin, giginya rongak 2 butir, Bu. Lidah kau tekan ke gigi kau yang depan ya. Lihat, walau bolin, tekan, dibaca apa? Walau solin, ngelos, giginya rongak. Akhirnya kau tak berhasil jadi santri. Belajar lagi betul-betul, ikut. Lihat lidah nih, tekan ke gigi kau. Allah, tekan, ecot kata dia, ecot pula. Tekan, ayo sekali lagi. Allah, ecot kata dia. Sekali lagi, lidah kau tekan kuat-kuat. Allah, ketika tekan atut kata dia. Bukan keluar atut, tapi keluar kentut. Dapat sebulan orang tuanya jengok, Bu, jengok. Nanya, Ustaz, gimana kabar anak saya? Alhamdulillah, anak bapak ibu sehat. Iya Ustaz. Ngajinya sampai apa? Ngajinya sampai atut. Mondok sebulan dah hatam-hatam sampai iya Ustaz. Tak bisa, tak berhasil. Ngapa pula? Saya ajar huruf obat, saya suruh tekan bukan keluar obat, tapi keluar kentut. Selalu ya orang tua ngomong, ya harap maklum lah Pak Ustadz, budak kecil. Ya budaknya kecil, kentut besar. Harus sabar jadi Pak Ustadz. Yang kedua yang batalkan tayamum, waridah, murtad. Na'udzubillah min dzalik, murtad ini keluar dari Islam. Walaupun gurau tidak boleh Bu ya, gurau murtad Bu. Umpamanya ibu ada ini, umpamanya ada
patung apa aja, ibu gurau nih, murtad, keluar dari Islam. Atau ibu megang botol bir, padahal botol bir udah disucikan, udah dibersihkan, dari siram, diganti dengan teh, lalu ibu minum. Oh, pura-pura ya. Apa kau minum tuh? Bir. Haram? Tidak halal. Murtad. Kenapa murtad? Orang yang menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, murtad, keluar dari Islam. Bir hukumnya apa? Haram. Lalu bapak ibu bilang halal, murtad, tidak boleh, walaupun gurau. Saya megang senjata, saya megang pisau. Saya bilang ke istri saya nih, hari ini nih, saya pegang pisau. Bunuh kau ya, gurau. Lalu kata Ipa Ema, tidak boleh Ustaz. Tak apa, bunuh dia halal, murtad. Kenapa? Bunuh hukumnya apa? Haram. Saya bilang halal, murtad. Makanya hati-hati bu ya, hati-hati. Termasuk ini nih, biasa nih. Kalau diberitahu, biasa istri-istri nih, ibu-ibu nih, kalau udah beritahu tentang suami, jangan melawan suami, masuk neraka. Kalau semua masuk surga, siapa nak ngisi neraka? Dikirain apa neraka ya? Selalu ada ngomong, kalau semua masuk surga, siapa nak ngisi neraka? Dikira neraka tu tak muat bu ya. Halim talati, ditanya, Allah bertanya kepada neraka, Halim talati, neraka kata Allah, kau dah tak muat ke? Apa kata neraka? Hal min mazid, ada pengen ditambah lagi Allah? Apa? Masih masuk. Masih masuk neraka tu bu, neraka gini bu bentuknya bu, neraka tu besar. Jadi ketika kita masuk, naudzubillah, bukan kita, orang. Jangan pula kita masuk surga lah kalau kita. Amin, amin. Orang nih, ya. Nah, jadi ketika ini ceceknya ini ruangan ibu ya, ruangan. Kalau kayak gini muat tak 100 orang dimasukkan di sini? Enggak muat. Nah, ini anggaplah neraka. Tak muat kan 100 kan? Udah Ustaz. Yang di luar masukkan lagi. Udah begini masukkan lagi, masuk sampai itulah neraka gambarannya. Kalau surga enggak, surga lebar bu. Ya, jadi Nabi Adam ketika masuk surga nih, pingin masuk surga. Tahu enggak surga bu? Sebelum minta ada. Sebelum minta baru ngayal gini. Ibu ngayal. Dulu aku di dunia itu pingin punya mobil Alphard. Langsung ada mobil Alphard dengan sopirnya lengkap. Dulu aku di dunia pingin punya HP iPhone Pro Max 17. Langsung ada. Aku pingin andaikan ada anggur, langsung ada anggur di depan mulut kita, tinggal itu surga. Cuma surga tak gratis, mahal. Di antaranya wajib sholat, jaga aurat, wajib ikut taklim nih. Taklim ini wajib hukumnya. Ini bukan sunnah ibu. Ini wajib nih taklim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib. Belajar ilmu agama dosa. Ilmu agama itu ada berapa ilmu? Ada 3 ilmu wajib kita pelajari. Yang dinamakan ilmu agama 3. Yang pertama Al-Quran. Wajib ibu pandai baca Al-Quran. Pandai semuanya Al-Quran. Boleh kalau tidak pandai Al-Quran nanti privat di sini. Ada ibu-ibu yang pandai boleh belajar ke istri saya. Ya mah, umpama ada yang tak pandai ngaji, nanti boleh data nanti. Hari apa tentukan. Boleh. Mau yang tak lancar jangan malu. Kata Nabi Muhammad, la haya afiddin, tidak boleh malu dalam urusan agama. Walaupun dah tua, kalau tidak pandai ngaji, jangan kita malu. Nanti dipermalukan nanti di akhirat. Ya, jangan malu. Belajar. Kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya tuntutlah ilmu dari bayi sampai mati. Selama kita masih hidup, makanya ibu nih niatkan bu, ya Allah saya berniat sampai mati saya akan selalu ikut majelis taklim syahadiri. Ketika kita udah niat bagus, oleh Allah bulan depan kita sakit parah, nggak bisa ikut setahun. Oleh Allah sudah ditulis dah bu, ditulis, niat kita udah ditulis sampai kita mati, ditulis sebagai orang penuntut ilmu. Makanya niatkan dalam hati mulai sekarang, saya sampai mati, selama saya sehat, selama anda ada kepentingan yang sangat mendesak, saya akan aktif ya ikut majelis taklim syahadiri. Jadi murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga yang dapat membatalkan tayamum, yang ketiga wa tawahhumul ma in tayammum li faqdi, menyangka adanya air. Kalau kita tayamum karena tidak adanya air. Contoh, ibu tayamum nih, setelah tayamum ini tak ada air nih, tak ada air. Sungai tak ada air, kapuas kering, kolam kering, ledeng kering, tak ada air. Kebetulan kemarau panjang 1 tahun lebih, tak ada air. Nanti ada waktunya bu, kita ada waktunya nanti ada zamannya, di situ paceklik panjang. Manusia bunuh makan manusia. Ada waktunya nanti.
Mudah-mudahan kita tak nyampe waktu itu. Ya, karena sejelek-jeleknya umat yang dia mati dapatkan kiamat, itu umat paling jelek. Kenapa disebut umat paling jelek? Karena tidak akan terjadi kiamat kecuali di dunia tidak ada lagi orang nyebut nama Allah, tidak ada. Makanya Bu, sebarkan syiar Islam, biasakan nyebut nama Allah. Bu, nak datang ke besok? Insya Allah. Ketika melihat sesuatu, Masya Allah, Astagfirullah, ini tanda astaga. Astaga. Ada lagi ketika nguap, pada orang nguap begini, oh kan, oh ayam goreng. Ada enggak tuh? Udah tak dapat ayam goreng, tak dapat pahala. Biar dapat pahala, ibu takbir, Allahu Akbar, dapat pahala. Ya, jadi kita, kalau bukan kita yang nyebarkan syiar Islam, siapa lagi? Terus, jadi menyangka adanya air. Umpama nanti kiamat tuh, tanda kiamat diantaranya paceklik panjang, kemarau panjang. Nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada minuman. Sampai nanti waktunya kita, naudzubillah ya, sama-sama manusia kita bunuh. Bunuh untuk makan ya. Nggak ada kayak makanan. Mau tak mau. Ya. Jadi andaikan nggak ada air, ibu tayamum. Setelah tayamum, ibu mau sholat, masih mau sholat, belum sholat, masih mau sholat. Siap-siap pakai mau renang, jurus hujan, batal tayamumnya. Wajib wudu. Tapi kalau udah masuk sholat, enggak. Ibu tayamum nih. Tayamum, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hujan, udah batal, lanjut, sah. Kalau belum mulai sholat, batal tayamumnya. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan, tentang bab ini atau bab yang lain. Ada jeda pertanyaan, silakan. Jangan malu. Ada, silakan. Kalau tadi ya, umur 7 tahun dia fase boleh jadi imam. Kalau misalnya 7 tahun belum sunat, boleh jadi imam. Pertanyaan bagus. Kata saya tadi, kalau 7 tahun fase kan bisa jadi imam. Gimana kalau 7 tahun fase tapi belum sunat? Gimana? Enggak sah. Kenapa? Karena orang yang belum sunat walaupun dewasa tetap bawa najis. Kan orang belum sunat nih, kencing, kan ada apa tuh, kulit gitu, kulup kata orang tuh. Dia siram, memang luarnya suci, tapi dalamnya tetap najis. Makanya ndak sah. Dia jadi imam ndak sah. Jangankan jadi imam, sholatnya pun ndak sah. Ibu ya, itu sunat. Laki-laki hukumnya khitan wajib. Hukum sunat, laki-laki hukumnya sunat wajib. Perempuan ndak wajib. Hukumnya hitan untuk perempuan sunnah, ndak wajib. Boleh dihitan, boleh ndak. Tapi kalau laki-laki hukumnya wajib. Baik, ada lagi silakan. Yang di luar pun boleh. Kalau ada. Ada. Kalau tidak ada kita pindah ke kitab selanjutnya. Dikit-dikit ya Bu ya. Ini dari pagi acara terus nih. Pagi tadi manasik. Dari manasik langsung ke Tebang Kacang. Nyampe jam 1. Istirahat sebentar langsung ke Siantan. Ya. Istirahat sebentar langsung ke Taman Ahmad. Baru sekarang lagi. Nah, nanti jam 3 bangun dah. Setengah 4 berangkat dah ke bandara. Doakanlah mudah-mudahan sehat Bu ya. Sebenarnya letih. Cuma karena ke Mekah saya suka kalau ke Mekah Bu. Ke Mekah suka. Saya pernah dulu sebelum corona istirahat 3 hari. Tanya istri saya, istirahat 3 hari berangkat lagi ke Mekah. Nah, tapi kalau ke Jakarta enggak, ada kan orang ada beri duit saya, Ustaz Jakarta tiap bulan enggak, saya tak suka. Nah, ke Mekah suka, enak. Sampai orang nanya, enggak bosan ke? Apa pula bosan? Ya, ibu mau enggak tiap bulan ke Mekah? Bayar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini kitab kita, kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Dosa besar selanjutnya al-kibru, sombong. Wal fahru, sama bangga-banggaan. Wal ujub, membanggakan diri sendiri. Sombong. Ini biasanya orang kaya. Ini penyakit orang kaya nih. Biasanya. Kalau orang kaya sombong. Orang kaya sombong wajar. Kenapa? Ada yang disombongkan. Gelang 20 ada. Yang payah nih orang miskin sombong. Apa yang dia disombongkan? Ada enggak? Ada orang miskin sombong? Ada. Contohnya, ketika kita nak break dia, ya, merengut muka, tak terima dia. Itu termasuk orang miskin. Udahlah miskin, sombong. Ini yang bahaya. Di mana tempatnya? Neraka. Orang neraka sombong wajar. Nanti di akhir zaman banyak. Makanya Bu,
Ada waktunya juga di antara tanda kiamat, orang diberi sedekah marah. Ada waktunya nanti. Kenapa orang nanti di akhir zaman diberi sedekah marah? Karena semua orang kaya. Sekarang hadis Nabi udah terbukti. Kalau tidak percaya, dulu orang punya sepeda engkol, orang kaya tak? Kaya. Sekarang biasa. Sekarang kalau orang tak punya sepeda engkol, tak punya motor, berarti dianggap orang kaya, orang miskin. Miskin. Dulu orang punya motor, orang apa? Oh, bukan kaya, sangat kaya. Sekarang satu rumah 5 motor, anak 5 satu-satu motor kan? Dulu orang punya mobil, orang kaya. Sekarang kalau cuma mobil biasa, mobil Avanza yang second itu dianggap tidak terlalu biasa ya kan? Kecuali kalau mobil Alphard. Dulu orang punya HP, orang apa? Kaya. Sekarang kan udah biasa kan? Nanti ada waktunya semuanya kaya. Ibu yang belum kaya jangan bersedih. Nanti dari waktunya ibu semuanya kaya. Sampai nanti di akhir zaman, ketika kita buat sedekah nasi kotak, kita antarkan tangga kita. Kau tak lihat ke? Ketika ngantar Assalamualaikum, nasi kotak 2 putih. Kau ngantar aku nasi kotak 2 putih. Kau tak lihat? Tata mobil aku bersusun 7 putih. Tak lihat kau? Sampai gitu, sampai ditolak, sampai kita bingung mau diberikan ke siapa sedekah kita nih. Makanya sekarang, mumpung sekarang masih banyak orang yang terima sedekah, banyak bersedekah. Ya, kalau sekarang bukan orang, kita pun masih mau terima sedekah, Bu ya. Siapa yang tak mau Bu? Mau. Ya kadang-kadang tak miskin aku miskin, yang penting dapat raskin. Ya. Nah, jadi sombong. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang sombong. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam di sorga, Allah bilang, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Allah bilang, malaikat kau sujud ke Nabi Adam. Malaikat sujud ke Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis, kata Allah, kau sujud ke Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud mau, iblis enggak. Apa kata iblis? Apa pula aku sujud ke dia? Holak tahu minna, holak tahu apa? Holak tani minna, holak tahu mintin. Aku lebih mulia dari dia. Aku terbuat dari api, sedangkan dia terbuat dari tanah. Api dengan tanah lebih mulia api, kata iblis. Tak mau. Akhirnya iblis Bu dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Dulu Bu, Allah menciptakan Nabi Adam tuh sendiri di surga. Nah, sebenarnya cerita ya udah, nah, jangan diceritakan. Udah pernah cerita ke? Nah, udah kan, dah, jangan diceritakan. Jadi iblis dikeluarkan karena sombong. Terus, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatul jannah ahadun fi min qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Hendak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar dzarrah sifat sombong. Ibu tahu dzarrah? Dzarrah itu Bu semut kecil, semut kecil. Semut hitam yang kecil sekali. Kalau kita di dalam hati kita ada sikit saja sifat sombong, maka kita tidak akan masuk surga. Sikit saja sifat sombong. Apalagi banyak. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya, ini penyakit biasa, banyak penyakit sombong ini orang berduit biasa. Karena ya orang kaya biasa mentang-mentang kaya tak noleh, mentang-mentang kaya tak nyapa. Ibu lebih suka mana Bu? Orang kaya sederhana apa orang kaya pamer? Saya paling suka kalau lihat orang kaya tuh sederhana. Contohnya ada alumni sini. Pom bensinnya 25 putih. Kemarin ngadakan acara di Korem. Ibu datang, siapa namanya? Haji Rudi. Dulu mondok di sini Bu. 4 tahun mondok di sini. Haji Robi mondok di sini. Ya, sama dengan Santi kena gatal-gatal sama. Itu Masya Allah, di sehari-hari baju pakai sendal jepit, pakai sarung, pakai kaos. Ya, enggak nampak. Yang banyak sekarang nih, yang banyak zaman sekarang bukan orang kaya, orang bergaya kaya. Betul tak? Sampai tahan-tahan biar gak mirip-mirip orang kaya, dia belilah gelang imitasi. Ya betul lah, kan? Beli tas yang sebenarnya tas itu harga ada yang 20 juta, bahkan ada tas harganya 100 juta, tas perempuan tuh. Yang merek-merek yang mahal-mahal. Saking pinginnya biar mirip orang kaya, dia pun beli yang imitasi. Yang penting mereknya sama. Ketika dipakai, luntur cedera, malu 2 kali. Udahlah Bu, hidup itu apa adanya. Bukan ada apanya, ya. Hidup itu apa adanya, bukan ada apanya. Biasa aja lah hidup itu, ke jalan yang ada. Jangan kita ngelihat ke atas. Kalau untuk urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat bawah. Contoh, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tak punya
tak punya mobil cuma punya sepeda motor daripada dia tak punya motor. Yang cuma punya motor, yang tak punya motor cuma punya sepeda engkol bilang gini, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tak punya sepeda motor cuma punya sepeda engkol daripada dia tak punya sepeda engkol. Yang tak punya motor tak punya sepeda engkol cuma jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tak punya motor tak punya sepeda engkol cuma jalan kaki daripada dia tak punya kaki. Yang tak punya kaki kamu bersyukur gak? Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tak punya kendaraan tak punya kaki daripada dia punya mobil, punya motor, punya kaki, punya gelang, cantik, mati. Mau bu? Mau? Nggak apa-apa tak punya kaki, yang penting hidup. Ya, makanya jangan sombong. Terus disebutkan lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tusair khaddaka linnas. Jangan kalian memalingkan wajah kalian dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maksudnya, jadilah orang tubuh murah senyum. Kadang-kadang ada orang ketemu dengan orang tak senyum. Kenapa kau tak senyum? Aku tuh tak bisa senyum. Bukan kau tak bisa senyum, kau sombong. Enggak ada orang yang tak bisa senyum, bu. Contohnya kemarin ngurat ibu, ketika ibu mau umpama ada suami ibu tak pernah senyum kan? Ngapa bang? Abang tak pernah senyum? Aku tak bisa senyum. Kemarin ketika mau ke ibu senyum enggak dia? Merengut apa senyum? Awal-awal yang mau ke ibu tuh, yang PDKT tuh senyum enggak? Senyum terus. Apa bisa? Sebenarnya tak ada orang tak bisa senyum, cuma sombong. Ada orang nih biasa suka milih-milih kawan bu, ada tuh. Dia kalau kawan ini mau dia ngomong, tapi kawan ini tidak mau ngomong, ada. Itu tidak dicontohkan. Ya, ada juga orang masya Allah kata orang Madura itu berencah. Kau berencah bu, apa berencah nih? Gaul. Asal diduduk langsung akrab. Ada tuh, ada orang-orangnya. Ada juga orang yang pendiam, memang tak pernah ngomong. Walaupun kita pendiam, jarang kita senyum. Biasakan senyum, paksakan. Ibu yang tak pernah senyum, coba semua senyum boleh sih. Kata Nabi Muhammad bu, atabassumu sedekah. Senyum itu sedekah. Jadi senyum, ibu senyum itu pahalanya sama dengan sedekah. Nanti kalau saya pergi rumah ibu minta bantuan pondok, ibu tak punya duit, senyum ya bu ya. Apa pula tak beri duit senyum? Tak ada duit mas, senyum kan sedekah. Itu dalilnya orang mas itu. Terus suatu hari ada seorang sahabat Nabi, akala rajulun inda Rasulillah. Ada seorang sahabat Nabi makan di samping Nabi. Bisimali, pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Lalu Nabi tegur. Kalau Nabi bersabda, kul biyaminik. Sahabat, kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Kalau dia berkata, la astati, aku tak bisa. Sebenarnya dia bisa. Tangan kanan dia sehat. Cuma dia makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Tak bisa. Ya agak ada sombong sedikit, tak bisa. Terus faqala lastata'ta, kata Nabi. Bisa, sebenarnya kau tuh bisa makan pakai tangan kanan. Enggak, aku tak bisa. Akhirnya apa? Manahu illal kibir fama ra'aha ila fihi ba'du. Akhirnya gara-gara dia sombong, dia selamanya sampai mati enggak bisa lagi ngangkat tangan kanannya. Betul-betul tangan kanannya lumpuh. Gara-gara apa tadi? Sombong. Ada lagi suatu hari ada sahabat, bukan ada sahabat Nabi, ada orang ngolok-ngolok hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi begini bu, kata Nabi, ya, semua kita di umat Islam, kalau kita bangun tidur, mau ngambil sembahyang tuh, ibu kan pergi WC, bak mandi, jangan langsung tangan ibu celupkan ke bak mandi tuh, ambil lo canting, basuh lo tangan kanan tangan kiri, kata Nabi. Ngapa? Karena kita tak tahu tadi malam tangan kita tidur kemana, berjalan kemana. Kadang begaru kan? Kali begaru krek beragu, sekali bercebok tiba-tiba pedih. Lalu luka-luka. Ya, jadi kata Nabi, basuh lo tangan kanan, kita tak tahu tadi malam tidur tangan kita kemana, merayap kemana bu ya. Ada orang ngolok dia. Ya, dibilang gini, kalau aku tak bisa. Aku kalau tidur gini, ya bangun tidur gini. Boleh hadis Nabi itu tak bisa. Aku ni bisa ngatur tangan aku. Ngolok hadis Nabi. Ketika dia tidur, bangun tidur, tangannya nih bu, semua tangan masuk ke lubang mati. Ngolok hadis Nabi. Ada lagi orang-orang ngolok hadis Nabi. Ini diceritakan dalam kitab. Jadi hadis Nabi bilang begini, malaikat, termasuk ibu nih ibu. Jadi malaikat membentangkan sayapnya untuk apa? Untuk menjaga orang yang berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Ibu tadi berangkat dari rumah ibu mau ke sini kan menuntut ilmu agama. Itu malaikat bentangkan sayap bu.
Bentangkan saya, berjaga ibu, jangan sampai jatuh, jangan sampai tabrakan, sampai nanti balik sama kena malaikat dibentangkan sampai ibu balik nih. Ada orang ngolok-ngolok. Ketika di jalan dia pelan-pelan jalan, kayak orang berjinjit-jinjit tuh kaki jalan. Ngolok-ngolok, tanya, kenapa kau jalan jinjit-jinjit? Kasihan nanti sayap malaikat patah-patah kena aku diinjak. Ngolok-ngolok dia. Akhirnya balik ke rumah tidur, bangun tidur, kupingnya bunyi sayap sampai mati. Makanya hati-hati, hadis Nabi jangan dibuat main-main. Hadis Nabi jangan diolok-olok ya. Terus mana tadi dia? Nabi bersabda, salah satu, kala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, salah satu, ada 3 golongan. La yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah. Allah tidak melihatnya. Allah cuek, Allah tidak peduli kepadanya. Wala yuzakkihim, Allah tidak mengampuni. Walahum adzabun alim. Dia akan disiksa dengan siksa neraka yang sangat pedih. Yang pertama apa? Yang pertama al-musbil. Al-musbil itu apa? Isbal. Isbal itu laki-laki yang memakai pakaian celana atau kain sarung di bawah mata kaki. Jadi laki-laki yang pakai kain sarung atau celana bu, suami ibu, di bawah mata kaki itu Allah laknat, tempatnya di neraka, tak boleh. Tapi banyak orang tak paham. Hadis sampai situ. Padahal hadis itu ada lanjutannya, lil khuyala, kalau niatnya sombong. Kalau niatnya tak sombong, tidak apa-apa. Sedangkan banyak orang sekarang pakai celana di bawah mata kaki untuk sombong apa enggak? Apa cuma karena udah biasa dah? Udah biasa, saya pun pakai sarung di bawah mata kaki, pakai gamis di bawah mata kaki. Ya. Jadi kalau niatnya sombong, jangankan di bawah mata kaki. Ibu laki-laki pakai kain di atas mata kaki, kalau niat sombong, ini haram. Ini biasa nih orang yang gini, ini orang yang suka bid'ah kan tuh. Ya biasa maulid bid'ah. Biasa sini hitam, ini sini hitam ibu. Pernah nggak ibu lihat orang sini hitam? Dia itu salah bu. Ada dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda penghuni surga nanti ada bekas sujud, di dahinya ada bekas sujud. Maksudnya bekas sujud nanti di surga berupa cahaya, bukan hitam legam di dunia. Itu hitam legam dunia bukan ahli sujud tuh, itu digosokkan ke pantat kuali panas. Ibu pun bisa, ibu mau ke bu hitam sini bu, biar gampang nampak ahli sujud. Mulai besok ibu sholat duhur jangan sholat di rumah, jangan sholat di surau, jangan sholat di masjid, sholat di aspal. Ambil sholat gesek-gesek kan gini. Macam-macam. Loh memangnya kalau orang tidak hitam tidak ahli sujud? Contohnya Ustadz Somad. Ibu tak kenal lah Ustadz Somad. Hitam tidak sininya? Tak ada. Apakah beliau tidak ahli sujud? Habib Toha Jupri kenal? Hitam tak? Nih Abu Yawi Hasan Baharun, hitam tak tuh lihat? Tidak kan tuh Habib Salih Syatiri. Ya. Sebabnya macam kita pada Masyatiri, tidak hitam kan? Itu sampingnya Sahrukan, hitam tak? Salah. Nabi Muhammad kening beliau putih bersih, tidak ada hitam legam tuh. Terus yang pertama yang oleh Allah laknat orang musbil, orang yang memanjangkan pakainya laki-laki ya di bawah mata kaki kalau niat sombong. Yang kedua wal mannan. Wal mannan ini suka nyebut-nyebut pemberian, nyebut-nyebut. Ibu suka beri ke tangga depan. Suatu hari ibu minta tolong, dia tak mau. Disebut, kau gitu kau ya. Aku minta tolong sekali kau tak mau. Kau ingat tak? Aku berapa kali nolong kau? Umi, oh Umi, alhamdulillah Umi datang ya. Ini cara salaman ke orang tua. Saya tuh tiap hari bu 3-4 kali ke Umi kami. Ini cara salamannya. Anak saya gitu juga. Biar tahu. Bolak balik. Lalu telapak kaki ini bu. Baru keningnya bu. Ini tiap hari. Ini udah keempat kalinya nih hari ini. Ketemu berapa kali? Kami 10 kali ketemu, 10 kali dengan Abi Umi. Begitu pula ini. Safi Jeddah. Khudda jawal, Safi Jeddah kun. Musafa ila Jeddah. Ya. Ibu yang masih punya orang tua, ibu ya, yang masih punya abi, umi dua-duanya atau salah satunya itu jimat bu. Ibu ciantik balik atau besok cium tangannya bolak-balik, cium telapak kaki, cium keningnya. Sebelum kita menyesal selama-lamanya, kita cuma bisa cium batu nisan kuburannya. Yang udah telanjur tidak ada orang tuanya, ya udah doakan mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya masuk surga. Yang masih ada ya,
Awat betul-betul orang tua tuh, senangkan orang tua. Baik. Wal mannan. Mannan ini suka apa ya mannan nih? Bilang nyebut-nyebut bre, pernah enggak biasa Bu? Ada enggak orang yang suka nyebut-nyebut? Apa bahasa Pontianak itu? Bangkit. Ngungkit-ngungkit. Kau ketika biasa ketika ada masalah kan dengan kita atau kita minta bantu dia tak sempat kan. Kau gitu ya. Aku sering bantu kau. Ketika kita nak pinjam duit gitu, padahal dia sering pinjam duit kita. Kau berapa kali pinjamkan aku bre. Ya sekali sekarang kau, ya Allah kau. Diungkit-ungkit itu tak boleh Bu. Itu kata orang tua zaman dulu. Apa? Nelan ludah ge. Ludah dah jatuh ditelan lagi. Itu namanya manan. Manan tuh mengungkit-ungkit pemberian. Itu tak bagus. Yang ketiga. Nah, ini bagi ibu-ibu yang jualan nih, yang jualan. Ya, yang jualan nih. Wal munfiksil atahu bil halafil kadib. Melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Biasa nih, jual sayur, padahal dia beli 2.000. Ada orang beli, dia beli apa modalnya 5.000 lah ya. Dia jual 10.000. Orang nawar 4.000. 4.000. Kau nawar 4.000, itu modal aku yang 4.000. Tak ada untung, maka di bawahnya. Ada orang nawar 4.000, aku beli 4.000 ya. Modal aku ya 2.000, aku jual 4.000 rugi lah aku. Padahal modalnya kecil. Ya, dia bohong. Biasanya kan ada orang gitu. Tak sesuai dengan modal. Ini aku untung 1.000 ya. Ini karena kau bani. Pelaris. Ada lah gitu tuh biasa kan. Itu tak boleh neraka tempat kayak gitu tuh. Makanya kalau jualan tuh Bu, jadilah orang yang jujur. Kayak ada nih. Ada orang Arab. Ya, ada toke jualan. Ayo, siapa yang mau beli kipas? Kipas ibu tahu lah kipas yang di kertas tuh Bu, yang berbuka gini, yang begini-gini tuh. Nah, kan biasa cepat koyak kipas tuh. Ibu yang biasa punya kipas kertas tuh, kalau ibu pengen tak cepat koyak kipas tuh, caranya ibu pegang kipasnya kepala gini. Itu tidak akan koyak, paling kepala ibu lepas. Ya. Jadi ada toke nih, jualan kipas. Ayo, siapa mau beli kipas? Sebutik 5.000. Dijamin tidak akan koyak sampai mati. Akhirnya ada orang Arab lewat, namanya Wanabon. Wah, mikir dia, murah kan 5.000, tak bisa koyak dia sampai mati. Oh, aku mau beli 1.000 butik. Nanti aku jual 10.000, aku untung 5.000. Dibeli 1.000 butik. Baru dites ke rumah, koyak. Nanya toke, kata kau tak bisa koyak sampai mati. Kau pakai kipas gimana kata toke? Begini, salah. Kalau kau pengen kipas tak koyak, kau pegang kipasnya kepala kau yang begini. Kau tak ngajar kata Wanabot, kena kerja kan aku. Balas kau tikau. Dapat berapa hari? Wanabot nih jualan sarung. Kain sarung tuh Bu. Ya, diberi tulisan. Dijamin tidak luntur. Ya, ayo siapa mau beli? Ini sarung dijamin tidak luntur, bukan sampai mati, sampai kiamat. Tak lang-lang jual itu. Murah sarung. Biasa sarung itu kan 40, 100, dijual kena warna 20 ya lah. Wah, toke otak bisnis keluar. Bu, aku mau beli 1 kapal loh. Aku beli 1 kapal. Modal 20, aku jual 40. Untung 30.000. Kalikan 1 kapal. Miliar kaya aku. Bodoh kamu pun. Beli 1 kapal. Nyampe di pelabuhan, kapan nak berangkat hujan deras, lontur semua tuh. Hanya kata dia, kulang aja lah koke, pelabuhan lah tulang aja kata dia. Dibagikan Wanabot. Kau bilang dijamin tak ada luntur, ngapa pula belum ya berangkat kapal aku lah hujan dan luntur? Apa kata Wanabot? Kau baca gimana? Aku baca dijamin tidak luntur. Oke, aku nih orang Arab. Orang Arab tuh baca tulisan dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Aduh, kenal aku katanya. Itu tak boleh, sama-sama degil. Makanya Nabi Muhammad Bu, kenapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin? Al-Amin itu jujur. Masya Allah, seumur hidup zaman dulu tidak ada orang jual jujur kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau jual gini Bu. Padahal Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad terkenal wanita kaya raya. Tapi kalau beliau bawa dagangan pakai unta sampai 50 ekor unta, kalau zaman sekarang 50 truk gitu ya. Itu baru habis 3 bulan. Tapi ketika nyuruh Nabi Muhammad, pada waktu itu Nabi Muhammad bekerja jadi pembantu Siti Khadijah sebelum menikah. Yang biasa 3 bulan baru habis nih 50 truk, 50 ekor unta. Nabi Muhammad 2 minggu habis. Dikirim pakai lebih banyak lagi, 100 ekor unta, seminggu habis. Akhirnya terkejut Siti Khadijah. Diusut punya usut, rupanya Nabi Muhammad jualan begini. Nih contoh nih jualannya. Bapak Ibu sekalian, ini kain, ini harga aslinya 100.000. Kalau bagus, kebetulan ada koyak sedikit dan lihatlah, ada koyak sedikit ini.
Jadi saya jual 50 ya, ada koyak. Terkejut orang, tak pernah ada orang jual gini, jujur. Akhirnya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Ayo begitu Bu ya. Yang jual sayur, terus terang Bu. Ini sayur baru datang. Jual 10. Ini udah 3 hari, beres batu. Maka agak masih mekar-mekar, tapi 3 hari nih. Harus jujur. Jujur gak kira-kira? Jujur ya. Insya Allah berkah. Ya, yang jujur. Walaupun untung tak banyak berkah dan orang suka. Terus. Wa asyarul kibril ladzi fihi man yatakabbar 'alal ibad bi ilmi. Ini yang bahaya. Paling besar dosa sombong yaitu orang sombong karena ilmunya, yaitu ulama. Ulama, kalau ibu bukan ulama, ya orang biasa, ibu sombong masih mending. Tapi kalau ulama yang sombong, ini dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Dia udah tahu hukumnya sombong dosa, malah dia sombong. Ya, kayak saya tahu hukumnya sombong dosa. Makanya di akhir zaman kata Nabi Muhammad, banyak ulama tapi mereka ulama usuk. Ulama usuk itu apa? Imanuhum fi amplofihim. Imannya tergantung isi amplop. Kalau nih Pak Ustadz, gimana hukum ini? Haram. Kenapa? Disogok 100.000. Haram. Nambah sogok 10 juta. Hayam. Bukan haram lagi, hayam. Disogok 100 juta. Halal. Ya, tunggu loh. Kalau 1 juta tunggu loh. Aku mau istihoroh loh. Istihoroh dulu katanya. Nah, ditonjol 1 miliar. Menurut istihoroh aku halal. Bayangkan dari haram hayam. Nah, ini banyak ulama sekarang ulama usuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya ya, termasuk saya nih, saya termasuk ulama yang jelek, ulama usuk. Ya. Kenapa ulama usuk? Saya masih banyak dosa. Masih banyak dosa. Siapa semua kita masih banyak dosa. Dosa hati, masih iri, masih sombong, ya, dosa mata. Makanya kalau laki-laki nangis tutup mata, ngapa matanya banyak dosa. Kalau ibu nangis tutup mulut karena mulutnya banyak dosa. Itu bedanya. Terus apalagi? Wa ta'adhum fi nafsi bi fadilati. Ya, sombong. Mentang-mentang dia ustaz, mentang dia ulama, mentang-mentang dia kiai. Kalau dia bapak terlambat, ya, kena orang tak suruh duduk dalam, dia duduk luar, kena orang tak disuruh dalam, balik. Aku ni ulama. Ada orang tabuk salaman tak cium tangan. Kenapa kau tak cium tangan aku? Ulama. Wah, ini berarti sombong. Ya, mau salaman silakan. Ya, makanya saya ceramah nih pengalaman Bu ya. Saya pernah ceramah. Ini cerita nih. Yang nyopirkan saya Ari. Anaknya Umi Ati, Gang Apel 4. Tahu kan? Nyopirkan saya. Diundang di Tanjung. Pada waktu itu saya ceramah pakai sendal dari Getah, harga 20.000. Sebelumnya saya ceramah pakai sendal kulit Bu. Pakai Nickerman, hilang. Jerak saya tak pakai Nickerman lagi. Sendal hilang. Akhirnya saya pakai sendal Getah harga 20.000. Ceramah di Tanjung. Selesai ceramah, noleh kanan noleh kiri sendal hilang. Aduh. Akhirnya panitia, ini Pak Ustaz pakai sendal saya. Tak, saya tak mau. Ketika saya mau masuk mobil, ada panitia lain masuk kasih amplop. Dan sendal hilang masuk amplop. Alhamdulillah lah bisa beli sendal. Hari ini, tanyakan Ari. Mas, pingin tahu isi amplop. Nah, bukalah. Ketika kena Ari dibuka. Ya Allah, kata dia. Ngapa nih? 20.000 Mas. Benar lari. Tanyakan Ari itu. 20.000 Bu. Saya sampai sekarang bingung Bu. Ngapa saya bingung? Sendal saya yang hilang tuh harga 20.000. Ngapa pula isi amplop 20.000? Ngapa panitia tahu harga sendal saya ya? Sampai sekarang saya masih bingung. Ya, itulah kita harus enggak kena Ari, Mas, telepon panitia Mas. Telepon takut tertukar, enggak. Ya, kalau saya mau, saya telepon. Ngapa kok bisa tuh enggak usah? Ya, rezeki kita mau digitukan lagi. Enggak dapat amplop, pernah dapat tulisan. Daerah Jeruju ya. Dapat tulisan, Bu. Kebetulan masjid sedang dibangun, baru setengah, ngadakan acara, saya ceramah. Ramai yang ada. Balik, dapat amplop. Dibuka di luar tulisan. Mohon maaf Pak Ustadz, masjid sedang membangun, kita masih butuh biaya. Terima kasih Ustadz sudah ceramah. Alhamdulillah. Sama-sama. Mau dia apa lagi Bu? Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, sebelum saya tutup, ini udah jam 8:30. Nanti ada rapat lanjut tentang untuk yang ziarah. Insyaallah kan anu Mi. Ziarah Mi. Nah, nunggu kita datang umroh. Tanggalnya tanggal berapa kemarin? 18. Pokok saya datang tuh hari Kamis. Malam Jumat saya nyampe. Berarti hari Sabtu ya. Nah, berarti saya istirahat 1 hari berangkat lagi. Insyaallah mudah-mudahan sehat nanti, mudah-mudahan bisa ikut nanti. Ya.
Ayo silakan yang mau nanya tentang bab ini atau bab yang lain, bebas. Silakan. Mana yang mau nanya? Oh, ada yang di luar ada? Ada? Kalau enggak. Ada mau nanya? Kaipa? Enggak ada, kita lanjut dikit lagi nih. Fa inna man talabal ilma, orang yang mencari ilmu lil akhirati, niatnya karena untuk akhirat, bukan untuk sombong-sombongan. Ya. Wa khasha'a qalbu, dan hatinya khusyuk. Wastaqat nafsu wa kana ala nasibil mirsad fala yaftaru anha bal yuhasibuha kulla waqtin. Jadi artinya orang yang beruntung ialah orang yang menuntut ilmu agama betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Ibu ikut Majelis Al-Syatiri bukan karena ingin dipuji. Oh hebat kau nih, tiap malam tak ada kosong kau, ikut majlis Habib ini, ikut majlis Ustadz ini. Oh Masya Allah, bangga. Kembang kuping nak kembang hidung. Itu tak dapat pahala. Jadi kita niatnya, yang ibu yang di hatinya ada niat untuk sombong-sombongan, puji-pujian, ubah. Mulai hari ini ubah. Astagfirullahaladzim. Saya niat semata-mata ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini. Tidak ada pertanyaan lagi. Ada? Tidak ada? Jangan malu. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Baik, ini dilanjutkan oleh Syarifah Emma. Ya, tentang yang mau ziarah. Jadi insya Allah rute kita pertama Batu Layang. Ya, sekaligus ulang tahun ke Pontianak yang ke-250 berapa? 54 kalau tak salah. Ulang tahun Pontianak. Kenapa diambil yang ke-254? Karena Sultan masuk di Pontianak nih 254 tahun yang lalu. Makanya ingat, saya udah bilang berapa kali, ada orang udah tak percaya Habib, benci Habib ya. Kita tidak usah ikut-ikut. Ngapa malu gitu, malu. Yang buka kota Pontianak nih Habib Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri, ya Ba'alawi. Beliau yang buka kota Pontianak. Kita udah tak bantu buka kota Pontianak, malah nak rosak-rosak. Ya, paling sedikit jangan ikut-ikutan. Saya udah bilang berapa kali, heran ya, kok ada orang percaya dengan orang di HP itu. Padahal tak pernah ketemu, tak berguru, percaya. Bahkan ada berapa alumni Al-Jihad kemarin terkena. Sampai Abi telepon, alhamdulillah udah balik lagi udah balik lagi. Ya karena suka ngikut-ngikut Abi, latah. Makanya kita pasti punya guru. Alhamdulillah Abi masih sehat. Abi ulama tertua yang ada di Kalbar. Umi, alhamdulillah kita ikut dah. Siapa ya ikut Abi, ikut Umi, selesai dah. Abi Umi dari dulu tidak berubah. Barusan Masya Allah 4 malam yang lalu kita ngadakan Maulid Nabi. Yang diundang siapa? Ada yang tahu tak? Habib siapa tuh? Yang alumni sini, yang ganteng bu. Yang kata orang bukan ganteng, cantik. Habib siapa tuh? Habib Rehan, penceramahnya Habib Rehan. Dulu di sini tuh bu. Mondok sini ada 7 tahun Habib Rehan mondok sini. Alhamdulillah sekarang jadi penceramah. Baik. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan saya ya, besok insya Allah berangkat ke Mekah, mudah-mudahan selamat kita sampai nyampe ke Pontianak, umroh mabrurah, dan kita dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah disampaikan ke Mekah, anak jadi anak soleh solehah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana wa liwadina, Allahumma asr uyubana, Allahumma salli arzaqana, Allahumma qdi hajatina, Allahumma tawwil amarna, Allahumma shfi mardana, Allahumma sallimna safarna wa lana ma'adana buyutana tullabana wa majlis hadhi Allah min jabala wal afat wal fitan. Allahumma ballighna makalil haji wal umrah wa ballighna madinah ziyarah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bentar dulu bu, jangan balik dulu bu. Pak Emma, nih ada mic-nya pak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah list ziarahnya kita banyak nih. Ada 40 kan?